Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tips Jinak Alarus. Sekarang saya mau kasih tips untuk penjinakan burung alap-alap liar, tangkapan liar. Prosesnya kayak apa? Ya kebetulan sih burung saya ini memang udah jinak. Cuman saya mau kasih sedikit informasi cara pelatihan tahap dasarnya ya untuk penanganan alap-alap liar, khususnya tipe kabit guralis ini. Nah, nanti kita simak aja video sampai akhir, jangan skip ya guys. Oke, kita langsung ke videonya. Cetak. Jadi kalau untuk burung yang baru dapat misalkan fresh liar, kalau saya biasanya itu saya taruh tempat sunyi kayak ini, ruangan ini anggaplah ini gudang, ini sepi di tempat ini, jadi si burung lebih nyaman. Ini karena saya pakai tutup kepala ya pakai tutup kepala. Nah kalau teman-teman ada penutup kepalanya, ini penutup kepalanya ini lebih bagus. Jadi memang tipe kabit ini lebih rentan takut sama orang ya, jadi dia sering berontak-berontak. Jadi bagusnya emang dikasih penutup kepala seperti ini biar dia nggak sering lompat-lompat dari tangkringannya. Kalau dia sering lompat kan dia rawan cedera di kaki, terutama di pergelangannya. Ini di kaki ini posisi emang di bawah gelang yang atas ini kasih isolasi atau Hansaplast bisa, supaya ngeredam dari tarikan gelang kakinya ya. Nih, dia nyantai, kalau dikasih ini santai, burungnya lebih anteng. Nanti kalau waktu jam makan aja mungkin dibuka, sama lagi ngelatih responnya aja. Nah, jadi langkah pertama kalau punya alap-alap, khususnya untuk alap-alap kabit seperti ini. Nah, ini alap-alap kabitnya. Jadi alap-alap kabit, langkah pertama yang dilakukan kalau dapat burung alap-alap kabit itu, yang jelas itu yang pertama dilakukan pemberian gelang tangan. Gelang kakinya. Gelang kakinya itu harus memang langsung dikasih ya, ditaruh di kakinya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, nih seperti ini. Ini gelang kakinya, yang atas ini yang hitam. Dan yang ini apa bang? Yang bawah ini dari plester atau bisa juga dengan Hansaplast. Gunanya apa? Gunanya si si plester ini untuk menahan gelang kaki ketika si alap-alapnya ini dia berontak terbang dari talinya. Ini kan pasti dia mentok ke ini nih, ke tiangnya nih, atau ke tiang. Nah jadi si fungsinya si isolasi ini, si plester ini meredam si gelang kakinya nih, gelang kakinya supaya nggak mentok ke pergelangan kakinya, sehingga nggak ada cedera. Sini cetak. Weh. Nah jadi gitu ya. Jadi si Hansaplast ini atau si plester ini menahan hentakan dari gelang kaki yang hitam ini supaya nggak cedera di pergelangan kakinya. Itu langkah pertama. Langkah pertama itu pemasangan gelang itu wajib. Nah kayak mana? Ini kan burung masih fresh liar, otomatis burungnya itu giras banget dan berontak-berontak kayak orang kesurupan. Jadi kemarin yang saya lakuin sama burung alap-alap ini, ada suara motor. Yang saya lakuin sama burung alap-alap ini, itu pemasangan gelang kaki dulu. Nah untuk bahan gelang kakinya kebetulan saya pakai jenis kulit ya. Ini pakai jenis kulit premium. Teman-teman juga bisa pakai, kalau untuk tipe kabit ini teman-teman bisa pakai ini tali sepatu kan ada yang nggak bulat tuh, ada yang gepeng, talinya ada yang gepeng. Itu bisa dibuat untuk jadiin gelang kaki, terutama untuk kabit, karena memang tipe kabitnya kan burungnya kecil. Itu bisa kita pakai untuk buat gelang kakinya. Caranya kayak mana? Sebenarnya simple, dijahit aja. Intinya dia ngelingker di
kaki yang seperti ini nih. Nah, intinya ngelingkar di kaki yang seperti ini. Terus kalau udah ngelingkar kayak gini, kita jahit aja di bagian belakangnya nih. Nah, ini kita jahit di belakangnya, bagian belakangnya seperti ini, supaya nanti menyerupai seperti gelang kaki ini. Nah, tuh kan, itu intinya kayak gitu sih. Ada kan? Kalau teman-teman kan pernah tahu kan, tali sepatu yang bentuknya gepeng, itu bisa dipakai. Jadi kita nggak usah kehilangan akal, nggak usah ribet-ribet. Oh bang, saya nggak ada ininya, nggak ada gelang kakinya, nggak ada kulitnya, nggak ada kalepnya. Udah, saran saya pakai tali sepatu juga bisa, pakai tali sepatu. Itu yang paling gampang. Kalau nggak ada yang gepeng bang, gimana tali sepatunya? Ya pakai yang bulat bisa. Intinya dijahit, jahitnya di kakinya biar yang kenceng ya, yang kenceng. Angin kenceng ke lingkar kakinya nih yang kenceng supaya dia nggak terlalu kendur. Nah, terus dibuatkan tali pendeknya, goyang-goyang. Tali pendeknya seperti ini. Nih, kayak ini. Dikasih swivel, kili-kili, si kili-kili baru diikatkan ke tiang yang persnya, tiang tangringannya. Ini tinggi persnya paling sekitar 30 cm. Saya nggak terlalu tinggi-tinggi ya, kalau buat tenggeran buat burung alap-alapnya paling sekitar 30 cm dari tanah tuh. Nah, itu langkah pertama. Nah, langkah yang kedua, supaya burung ini anteng kayak mana? Biasanya kalau saya kasih makannya itu lebih ke apa? Lebih ke tempat yang sepi. Misalkan contoh malam. Nah, itu malam saya lebih senangnya habis isya atau habis maghrib tuh kasih makan di sarung tangan. Si burung ini memang lagi takut. Nanti kalau kasih makan dia cuma nggak langsung mau makan. Biasanya saya suapin, saya gunting kecil, saya taruh di paruhnya biar dia nyicipin dulu. Kasih makannya apa bang? Yang jelas kasih makannya jenis burung-burung kecil ya. Jangan dikasih ikan mas. Burung tipe kabit ini makanannya bukan ikan. Jadi dikasih makannya burung-burung kecil, tupai bisa, burung-burung kecil lah ya, burung-burung pipit itu burung padi bisa. Itu dikasih ke makan ini. Kasih makannya berapa kali bang? Kalau saya biasanya sekali saya kasih makan setiap siang atau pagi itu saya kasih makan. Burung yang memang baru dapat biasanya kalau mau ditaruh di luar seperti ini di hari pertama, hari kedua itu biasanya nggak saya taruh di luar langsung seperti ini, nggak saya buka tutup kepalanya. Jadi kalau burung baru dapat tuh memang lebih rentan, dia akan takut dan stres, dan itu bisa menyebabkan tewas. Ini tewas ya. Apa ya, bagusnya sih kalau baru dapat jangan langsung ditaruh di luar, karena memang burung masih gerabakan. Taruh aja di dalam ruangan dulu, syukur-syukur tempatnya yang sepi. Ini karena lagi membuat video jadi saya angin-anginkan aja. Nah, tahap yang kedua kalau teman-teman mau ngenalin si alap-alap ini sama lingkungan, saran saya ketika misalkan dapatnya hari ini hari Senin kan kasih baru dapat, hari Selasa pagi, sore atau malam itu kasih makan di tempat yang sepi supaya dia mau makan di sarung tangan kayak gini nih. Nah, supaya dia mau makan di sarung tangan kayak gini. Nanti kalau dia udah mau makan sarung tangan kayak gini, itu dilakukan di setiap jam makannya. Terserah teman-teman ya, milihnya mau pagi, mau siang, mau sore, itu terserah teman-teman. Dibiasain kasih makan di sarung tangan kayak gini. Kalau burung baru dapet, itu nggak usah kita pengen mau buru-buru bisa ngelus-ngelus. Terutama kalau burung jenis kabit, kaki biting ini, dia rentan sekali takut sama orang dan gampang stres. Jadi cara yang paling ampuh itu memang biarin aja dia makan, gak usah digangguin. Gerakan kita pun juga nggak bisa basing-basing kayak gini, noleh-noleh tuh nggak bisa, karena dia takut bener. Nah, kalau nanti dia udah mulai anteng kayak gini, kalau misalkan di hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari Minggu, biasanya ketika dia makan itu udah mulai pelan-pelan bisa kita elus. Misalkan kakinya kita elus kayak gini, itu nanti bagian dada sini. Nah, nanti pelan-pelan dari ekor naik pelan-pelan bener. Kalau dia ngerasa nggak nyaman, diudahin, nggak usah.
Karena kalau teman-teman nggak suka, mau memang kan memang nggak usah pengen ngelus-ngelus, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau saya berusaha untuk supaya dia nggak tahu kematangan, seperti contoh kayak gini. Nah, ini alap-alap saya udah dikatakan jadi ya, jadi dalam arti dia udah responnya udah ada dan bisa untuk pakai berburu. Di video kali ini saya cuman kasih sedikit informasi buat teman-teman cara langkah awalnya untuk alap-alap kabit kaki biting yang baru dapat penanganan seperti apa. Tadi yang pertama yang jelas pasangkan kaki nih, gelang kaki, nih gelang kakinya. Kasih gelang kakinya, itu bebas bahannya, pakai apa aja. Dan yang kedua itu kasih makan di sarung tangan seperti ini. Buat temen-temen nggak usah buru-buru mau ngelatih responnya, bang burung saya nggak respon, nggak usah, karena kasih makan di sarung tangan kayak gini nih. Kalau saya biasanya 1 minggu saya kasih makan sarung tangan, masuk minggu keduanya baru latihan respon. Responnya pun juga latihannya pelan-pelan, misalkan kayak gini ya, di jarak seperti ini. Kita contoh ya, ini contoh aja, contoh. Kita tadi kalau burung baru dapet itu biasanya nggak mau jauh-jauh. Jadi biasanya kalau saya baru dapet tuh kasih makannya jarak paling sekitar 20 sampai 30 cm. Ini contoh nih, lihat nih. Nih kasih makan di sini. Kita liatin gini dikit aja. Nah, liatin gini supaya didorong gini. Yo, naik. Nah, itu. Kayak gitu ya. Jadi kalau langkah awal itu burung itu biasanya nggak mau naik ke sarung tangan. Jadi kita kasih lihat si pakannya, terus si dada burungnya sedikit kita dorong supaya dia pindah ke tangan. Nah, lakuin aja cara itu di minggu kedua ya. Kalau tadi kan minggu pertama kita push terus dia makan, minggu keduanya mulai latihan respon dengan cara kayak itu tadi. Ulang lagi ya nih. Cetak sini. Nah, yang kedua sama aja ya tadi ya. Cara yang pertama sama aja, diliatin burungnya, ini pakannya diliatin, kita liatin ke burung biar dia naik. Ayo. Nah. Kok disangkut ya? Nah, tuh. Naik. Nah. Itu minggu pertama tadi dipus, kameranya sedikit miring. Minggu pertama kan dipus makan, minggu kedua mulai latihan respon jarak-jarak dekat. Kalau udah bisa dielus kayak gini udah aman. Nanti tinggal latihan ke sportnya. Tapi ini langkah dasar ya, tahap dasar. Beda orang beda cara. Ada bang, kalau dimandiin kayak mana? Kalau dimandiin sih menurut saya sih ya beda-beda cara ya. Kamera boleh deket lagi. Kalau dimandiin setiap orang beda cara, tapi kalau saya sih saya hampir nggak pernah pakai cara mandiin kalau untuk penjinakan, tapi lebih sering ya kalau khususnya untuk jenis alap-alap kaki piting ya. Untuk kaki piting paling kayak gini, kasih makan di sarung tangan, biarin dia nyaman sendiri, nggak usah digangguin sampai dia ngerasa kenyang, baru kita udahin. Itu terus kaki piting itu lebih, kalau ibarat orang tuh petakilan. Jadi dia itu lebih sering pengen lompat pergi dari sarung tangan ketika nggak ada makanannya lagi. Nih saya kasih contohnya, ini makannya saya ambil nih makanannya. Ini burung ini nggak terlalu nyaman di sarung tangan ya, kita biarin aja. Jadi burung ini kalau ngerasa di sarung tangan yang nggak ada makanan, dia pengennya pergi aja. Lagi nyariin. Kita lihat berapa lama dia bertahan di sini. Ini karena udah lama, ada sebulan lebih sama saya, jadi udah mulai sedikit anteng. Tapi kalau baru dapetnya, ketika makanan saya ambil dari sarung tangannya, ini burung ini nggak nyaman bener di sarung tangan.
Dan itu solusinya kayak mana? Solusinya mungkin lebih ke ini ya, sering dibuat maning, kasih makan di sarung tangan, sering diajak jalan-jalan pagi sambil kasih makan, nyantai kita maraton pagi aja. Jadi nanti dia biar ngerasa nyaman di sarung tangannya. Agak anteng, dengarin nih, biasanya mau berontak-berontak nih. Jadi gitu aja lah ya. Mungkin udah videonya, sedikit informasi dari saya tentang tips dasar untuk penanganan alap-alap kaki biting, khususnya si Accipiter guralis ini kan Accipiter guralis itu kemungkinan sih nggak jauh berbeda sama yang lainnya, tapi itu menurut versi saya. Untuk para suhu, permisi, mohon lewat izin share sedikit informasi dari saya. Dan itu caranya, yang pertama tadi apa, pemasangan gelang biar safety kakinya, dan nggak usah ditaruh di luar, burung itu nggak usah ditaruh di luar rumah, karena masih hari pertama itu nggak usah, taruh aja di dalam rumah. Memang diusahakan ada penutup kepalanya. Penutup kepalanya sih bagusnya ya seperti ini khusus emang ya, khusus untuk kabit. Kukunya nancep, khusus untuk kabit. Jadi kalau teman-teman nggak ada penutup kepalanya, saran saya burung yang baru dapat itu ditaruh tempat yang sunyi. Seperti contoh misalnya kayak di gudang, itu kan kadang-kadang memang nggak sering dilewatin orang. Jadi nanti ketemu sama tuannya itu ya di jam makan aja. Ketika jam makan itu boleh diajak keluar seperti ini di teras, kasih makan. Itu proses adaptasinya, langkah awal dasar untuk proses penanganan alap-alap kabit yang tangkapan liar ya. Oke, udah panjang lebar saya ngomong dari tadi, mungkin teman-teman bosan lihat muka saya, cuman ya inilah informasinya, mudah-mudahan sangat berkesan. Yang belum subscribe, mudah-mudahan di subscribe. Yang belum nonton video yang lain-lainnya, terutama ketika alap-alap guralis ini hunting, simak videonya udah saya upload yang kemarin. Terima kasih udah subscribe videonya, jangan lupa goyang jempolnya untuk selalu like, comment, and subscribe-nya agar channel Tips Tinakalaru semakin sukses. Dadah, assalamualaikum. Udah nggak kagetan loh, biasanya kaget burung ini. Nih di gini biasanya kaget, ini anteng bener, masya Allah. Nih, cetak.